malam semuanya. Kita akan melanjutkan kembali materi dari episode yang kedua. Jadi masih nyambung dari pertemuan kita yang sebelumnya. Kita akan melihat dua perikop dalam Alkitab yang baru yang menentang akan praktek homoseksual. Jadi kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini mohon pimpinanmu dalam kami belajar dengan firman Tuhan, dan kami mempersiapkan dan memperlengkapi diri kami dapat memberikan pertanggung jawab kepada orang-orang yang meminta kepada kami, Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang jahat ini, kami ingin firman-Mu menjadi pedoman bagaimana orang percaya harusnya hidup, dan juga firman-Mu dapat menjadi pegangan yang kami menghadapi berbagai macam situasi kehidupan ini, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami seperti itu. Amin. Oke, jadi dua ayat PB yang akan kita lihat pada malam ini adalah 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11 dan 1 Timotius pasal 1 ayat 8 sampai 10. Jadi ya kita baca terlebih dahulu ya. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11 ini, coba Anda perhatikan ada kata banci di situ, kata banci dan orang pemburit. Banci dan orang pemburit. Oke, kita lihat lagi satu ayat lainnya dalam 1 Timotius 1 ayat 8 sampai 10. Satu perikop lain. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Nah, jadi dalam 1 Timotius 1 ini, coba Anda perhatikan ada kata pemburit. Jadi dalam dua perikop ini kita menemukan kata pemburit ada di dalamnya. Nah, dua perikop dalam PB ini, selain yang Roma pasal 1 itu, ini biasanya adalah dua perikop yang dipakai untuk menentang akan praktek kaum homoseks. Karena di dalamnya dicap orang pemburit. Nah, pemburit disitulah yang dimaksud dengan homoseks. Nah, ini akan masuk ke dalam penafsiran tradisional. Jadi penafsiran tradisional adalah dua perikop ini adalah perikop yang menentang praktek homoseksual, di mana istilah pemburit di situ mengacu kepada praktisi homoseksual. Oke. Nah, kita ingin lihat seperti apa penafsiran tradisional ini, dan kemudian usaha-usaha yang dilakukan oleh para pendukung gerakan homoseksual untuk berupaya memelintir perikop-perikop ini
dengan berkata bahwa sebenarnya ada alternatif penafsiran yang lain yang pada intinya tidak mengutuk praktek homoseksual seperti yang terjadi pada hari ini, pada zaman kita saat ini. Nah, namun terlebih dahulu kita ingin lihat penafsiran tradisionalnya. Nah, penafsiran tradisionalnya itu bahwa baik dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11 dan 1 Timotius pasal 1 ayat 8 sampai 10 adalah perikop-perikop yang menentang praktek homoseksual. Karena kita mendapatkan ada kata banci, kemudian pemburit. Dan dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 8 sampai 10 di situ ada kata pemburit. Nah, banci berasal dari kata Yunani malakoi, plural. Pemburit berasal dari kata Yunani arsenokoitai. Nah, dalam 1 Timotius pasal 1, pemburit di situ juga dipakai arsenokoitai. Nah, dua kata Yunani ini diterjemahkan bermacam-macam dalam Alkitab bahasa Inggris. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, malakoi diterjemahkan dengan banci. Sementara arsenokoitai diterjemahkan dengan pemburit. Nah, di dalam King James, malakoi diterjemahkan dengan effeminate. Sementara arsenokoitai itu diterjemahkan dengan abusers of themselves with mankind. Nah, dalam Alkitab bahasa Inggris versi lainnya lagi, ini versi Holman Christian Standard Bible. Jadi dua kata ini digabung, malakoi sama arsenokoitai. Jadi digabung menjadi satu, menjadi anyone practicing homosexuality. Oke. Nah, penafsiran tradisional berkata bahwa malakoi ini mengacu pada orang yang berperan pasif dalam hubungan homoseksual, sementara arsenokoitai ini mengacu kepada orang yang berperan aktif dalam hubungan homoseksual. Nah, ini penafsiran tradisional. Jadi, ya, bisa tuliskan atau catat. Nah, sekarang kita mau lihat beberapa alternatif penafsiran yang dilakukan oleh orang-orang Kristen yang mendukung akan gerakan homoseksual ini. Nih, kita lihat slide selanjutnya. Jadi setidaknya ada 4 penafsiran alternatif. Penafsiran alternatif yang pertama, mereka berkata bahwa perbuatan-perbuatan ini tidaklah sangat jahat. Karena kalau kita mau menanggapi daftar dosa ini dengan serius, tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena kita semua tamak. Karena kita semua pasti ada melanggar atau pasti ada berbuat salah satu yang di-list dalam daftar dosa 1 Korintus 6 maupun dalam 1 Timotius pasal 1. Oleh karena itu, jangan terlalu over menekankan yang pemburitnya, yang terlalu over menekankan yang bancinya, yang homoseksualnya, yang lainnya juga. Buktinya kita sendiri juga pasti ada melakukan salah satunya. Apa berarti kalau begitu tidak ada orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah? Jadi itu salah satu poin mereka. Nah, kita mau lihat alternatif penafsiran berikutnya, yang kedua, bahwa kata malakoi mengacu pada cowok panggilan yang lembut. Dan arsenokoitai mengacu kepada pria yang menyewa malakoi, yang menyewa cowok panggilan. Jadi perikop 1 Korintus 6
bukan tentang homoseksualitas pada umumnya, tetapi tentang pedastri. Nah, ingat dalam pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas apa itu pedastri, yaitu hubungan homoseks antara anak laki-laki yang kecil atau di bawah umur, atau mungkin dia pemuda kan, dengan pria yang lebih tua. Nah, pria yang lebih tuanya yang biasanya kita sebut dengan pedofil. Nah, jadi alternatif penafsiran yang kedua ini mengatakan, oh itu bukan tentang praktek homoseks pada umumnya, tapi tentang pedastri dan pelacur pria. Itu yang ditentang. Tetapi praktek homoseks, misalkan dia sama-sama komitmen ya, dengan sama-sama cowok, Kristen homoseks, nah itu tidak apa. Jadi itu yang mau mereka katakan. Oke, kita lihat yang ketiga, alternatif penafsiran ketiga. Penekanan Paulus bukan pada homoseksualitasnya, tetapi penekanan Paulus adalah kesaksiannya. Jadi intinya Paulus ingin agar jemaat Korintus berbeda dari kebudayaan di sekitar mereka yang berdosa. Jadi bukan pada intinya melarang homoseks, tapi fokusnya itu ingin agar jemaat Korintus itu berbeda. Itu alternatif penafsiran yang ketiga. Oke, yang keempat, arti dari kedua kata Yunani, malakos singularnya dan arsenokoites, tidak jelas. Oleh karena itu, adalah tidak bijak untuk memakai istilah ini untuk mengutuk homoseksualitas. Nah, ini adalah 4 alternatif penafsiran terhadap 1 Korintus pasal 6 dengan 1 Timotius pasal 1 ayat 8 sampai 10. Nah, kita akan mendalami satu persatu argumen dari masing-masing alternatif penafsiran ini dan bagaimana kemudian kita menjawabnya. Oke, sekarang kita mau lihat alternatif penafsiran yang pertama. Ya, mana dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan ini tidaklah sangat jahat karena kalau kita mau menanggapi daftar dosa ini dengan serius, tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah karena kita semua tamat. Nah, ini argumen mereka. Jadi poinnya dalam argumen ini bahwa kita pun ikut melakukan setidaknya salah satu dari dosa-dosa yang di-list dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11 ini. Siapa yang tidak pernah berdusta, ya, penipu? Siapa yang tidak pernah mencuri ya seumur hidupnya? Nah, kalau begitu kita semua, karena kita semua pasti pernah melakukannya, kalau itu tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah dong. Jadi poin mereka tidak perlu tekankan yang pemburitnya, bancinya, bagaimana dengan dosa-dosa lainnya. Oleh karena itu jangan terlalu dianggap serius, dia terlalu dianggap fatal yang banci atau pemburitnya. Oke, nah sanggahan kita adalah satu, kita katakan bahwa penafsiran alternatif yang pertama ini sangat tidak memuaskan. Kenapa? Karena bagaimanapun bisa banci, pemburi, kemudian pencuri, orang kikir, pemabuk, ini adalah dosa-dosa yang di-list oleh Paulus. Jadi tidak berarti bahwa tidak ada, kalau begitu jangan dispesialkan yang pemburi dan bancinya. Oh, tidak ada hukuman khusus tentang itu. Karena ada dosa-dosa yang lainnya juga. Nah, tidak berarti tidak ada hukuman khusus tentang hal itu, maka hal itu dibolehkan. Karena tetap ini adalah daftar dosa, daftar kejahatan, list daripada dosa. Jadi sebuah daftar dosa tetaplah daftar dosa. Jadi tidak dibenarkan untuk dilakukan. Itu sanggahan kita yang pertama. Sanggahan kita yang kedua, kita melihat ada kegagalan bagi yang memegang alternatif penafsiran nomor 1 ini,
Ada kegagalan membedakan antara orang berdosa yang bertobat, yang mencari pertolongan Tuhan untuk melepaskan dia dari dosa-dosa tertentu yang terkadang dia mungkin jatuh. Jadi kita percaya orang yang sudah bertobat, selamatkan, dia bisa jatuh dalam dosa. Dan tentu dia bergumul agar bagaimana caranya dia bisa hidup berkemenangan dari dosa itu. Nah, ini harus dibedakan dengan kategori kedua. Kategori kedua adalah orang berdosa yang sama sekali tidak bertobat, yang senang melakukan dosa itu, yang hidup di dalam dosa itu. Dia bahkan merencanakan dosa itu. Sementara kategori pertama adalah orang bertobat yang sudah diselamatkan, yang mungkin terkadang dia jatuh dalam dosa dan dia meminta pertolongan Tuhan supaya dia bisa hidup berkemenangan dari dosa itu. Nah, untuk kategori pertama, orang berdosa yang sudah bertobat, ini ya, ada kasih karunia dan pengampunan. Sementara untuk kategori kedua, orang berdosa yang tidak bertobat, yang senang melakukan salah satu dosa atau mungkin beberapa dosa yang dilist oleh Paulus dalam 1 Korintus 6 dan 1 Timotius 1 ini kalau dia tidak bertobat ya tidak ada pengampunan. Jadi daftar dosa, kejahatan ini mengacu untuk tipe orang yang kedua, yang kategori yang kedua, yaitu yang orang berdosa yang tidak mau bertobat, yang senang melakukan dosa ini. Paulus bilang dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah kecuali dia bertobat. Oke. Itu kita menjawab alternatif penafsiran yang pertama. Oke, kita mau lihat sekarang alternatif penafsiran yang kedua. Jadi poin yang mereka berkata bahwa Malakoi mengacu pada cowok panggilan yang lembut dan Arsenokoitai mengacu pada pria yang sewa dia. Jadi perikop 1 Korintus 6 bukan tentang homoseksualitas pada umumnya, tapi tentang praktek pedastri dan pelacuran pria. Nah, alternatif penafsiran kedua ini diberikan oleh seorang bernama Michael McIntyre. Michael McIntyre yang mendapatkan pandangannya dari seorang bernama Robin Scroggs. McIntyre berargumen, jika Malakoi dan Arsenokoitai mengacu hanya pada homoseksualitas pria, maka Paulus sesungguhnya berlebihan menggunakan dua istilah itu. Ada cara yang lebih baik untuk mengerti terminologi. Nah, menurut Scroggs, Malakoi mengacu pada cowok panggilan yang lembut, Arsenokoitai mengacu pada pria yang sewa dia. Jadi perikop 1 Korintus ini tentang homoseksualitas pada umumnya, bukan tentang praktek pedastri ataupun pelacuran. Nah, poin mereka lagi, argumen mereka. Mereka berkata bahwa Malakoi ini mengacu pada pemuda-pemuda yang menerima kesenangan atau uang atau keduanya ya, setelah didominasi secara homoseksual. Jadi mereka tidak berperan aktif, tapi berperan pasif, ya, Malakoi. Sementara yang berperan aktif itu yang Arsenokoitai. Nah, untuk 1 Timotius pasal 1 ayat 10, Smith percaya bahwa itu mengacu pada prostitusi budak pria. Karena perikop tersebut menggabungkan istilah pornois, kemudian ada arsenokoitais, dan andropodistais. Andropodistais. Jadi di situ dikatakan orang cabul, pemburit, dan bagi penculik ya, dalam 1 Timotius pasal 1. Nah,
bagaimana cara kita menjawabnya? Jadi sanggahan yang kita berikan terhadap alternatif penafsiran yang kedua ini, kita berkata bahwa kita setuju bahwa dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11 istilah malako ini sangat mungkin mengacu untuk pasangan homo yang pasif, dan arsenokoitos mengacu kepada pasangan homo yang aktif. Nah, yang kita tidak setuju itu adalah tidak ada dalam perikop 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11 ini bahwa kedua istilah itu, malakos dan arsenokoitos, itu mengacu secara khusus kepada pedastri, mengacu secara khusus kepada para pelacur pria. Jadi tidak ada indikasi ke situ, tidak berdasar. Jadi kenapa harus dibatasi bahwa pemburit itu hanya untuk pedastri, untuk yang cowok panggilan dengan pria tua yang menyewanya, atau pelacur pria, pemburit. Nah, arsenokoitos atau malakos. Kita tidak melihat ada pembatasan itu. Tetapi ini bisa juga mengacu kepada pokoknya semua yang melakukan hubungan homoseks sama jenis. Tidak terbatas ya pedastri atau pelacur pria ataupun orang yang katanya mengaku Kristen tapi kemudian dia homoseks. Pokoknya dia melakukan hubungan seks sama jenis. Nah, jadi kita tidak melihat ada batasan, itu hanya pemburit yang dimaksud di situ, atau banci atau effeminate itu hanya mengacu kepada mereka yang melakukan praktek pedastri dan pelacur pria. Tapi kalau orang Kristen, mereka sama-sama suka, sama-sama berkomitmen, sama-sama pria, kemudian mereka mau menikah, melakukan hubungan homoseks sama jenis, itu tidak apa. Tidak, kita tidak melihat ada batasan itu. Oke. Nah, kemudian itu cara kita menyanggahnya, kita mau masuk ke alternatif penafsiran yang ketiga. Nih, alternatif penafsiran ketiga, mereka berkata bahwa penekanan Paulus bukan pada homoseksualitasnya, tetapi pada kesaksiannya. Paulus ingin agar jemaat Korintus berbeda dari budaya di sekitarnya. Nah, ini dipopulerkan oleh seorang yang bernama Abraham Smith. Jadi dia memberikan sedikit variasi dari alternatif penafsiran yang kedua. Ia berargumen bahwa kita harus fokus pada keseluruhan pesan Paulus bagi jemaat Korintus. Ya, sejumlah aktivitas seksual yang berbeda-beda ada di sekitar mereka. Tetapi sebagai pengikut Kristus, jemaat Korintus harus berbeda. Oleh karena itulah, ini argumen mereka ya, penekanan Paulus bukanlah pada homoseksualitas, tetapi pada kebutuhan jemaat Korintus untuk berbeda dari budaya orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Jadi Paulus memberikan list praktek-praktek yang mencerminkan kebudayaan pada masa itu. Dan ia memberitahu bahwa mereka yang melakukan hal-hal itu tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah, dan jemaat Korintus harus menahan diri dari praktek-praktek itu agar mereka berbeda dari dunia. Jadi intinya lihat keseluruhan pesannya. Keseluruhan pesannya adalah agar jemaat Korintus bisa bersaksi berbeda daripada budaya di sekitarnya. Oke. Nah, sanggahan kita adalah kita berkata nomor 1, kita katakan bahwa kita juga setuju dengan Smith bahwa Paulus ingin agar jemaat Korintus berbeda dari kebudayaan sekitarnya yang bertentangan dengan firman Tuhan.
bahwa Paulus tidak mau pemuda-pemuda Korintus menjadi pemuda panggilan atau pelacur pria, itu sudah pasti. Tetapi apakah Paulus tidak mau pemuda-pemuda Korintus menjadi pemuda panggilan atau menjadi pelacur pria? Tapi Paulus oke, tidak masalah kalau mereka berpartisipasi dalam hubungan seks sama jenis yang sama-sama mau atau mungkin bersifat monogami. Kalau itu oke. Tapi kalau dia jadi cowok panggilan, jadi pelacur pria, itu baru dosa. Tapi kalau dia ya, berkomitmen bersama jenis, ya, sama-sama mau, nah, itu tidak dosa, itu oke. Nah, ini agak jadi rancu, agak jadi aneh, kita katakan. Nah, kalau begitu, ya, apakah yang menjadi perbedaan ciri Kristen yang khas ya, dari jemaat Korintus dengan perbedaan budaya-budaya yang bertentangan firman Tuhan itu? Apakah bedanya hanya yang bedanya itu pemuda-pemuda mereka itu sama-sama meskipun sama jenis tetapi mereka monogami, tidak gonta-ganti pasangan. Masa itu yang jadi perbedaannya? Kan tidak mungkin. Jadi perbedaan Kristen yang macam apa yang seperti itu? Yang itu mereka jadi pelacur pria atau bentuk pedastri. Sementara kalau jemaat Korintus enggak, jemaat Korintus hanya ya masih homoseks sih, tetapi mereka tidak saling gonta-ganti pasangan. Perbedaan macam apa yang kita katakan? Jadi, nah, sementara di satu sisi, ya Paulus setuju akan pengajaran Tuhan Yesus tentang pernikahan, tentang perceraian, tentang pernikahan kembali. Yesus berulang kali menyinggung tentang ketetapan penciptaan dalam Kejadian 1 sampai yang kedua. Ketika ia mengajarkan hal-hal tentang pernikahan. Oleh karena itu kita katakan sulit untuk percaya bahwa Paulus setuju dengan ajaran Yesus, tapi kemudian hanya melarang perilaku homoseksual yang spesifik saja. Ya, perilaku homoseksual yang dilarang hanya pedastri dan pelacur pria. Tapi perilaku homoseksual yang bersifat monogami, Kristen homoseks, itu tidak apa. Nah, ini jelas ya tidak senada dengan apa yang Paulus ajarkan dalam Roma 1 ayat 26 sampai 27 itu tentang homoseks dan lesbian. Itu bentuk murka Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu mereka. Nah, jadi tidak mungkin ya, pelacur, pedastri itu dikutuk, tapi yang Kristen homoseks yang bersifat monogami itu dibolehkan. Masa itu menjadi ciri khas jemaat Korintus yang berbeda? Nah, itu tidak masuk akal. Nah, sanggahan kita yang kedua, kalau alternatif penafsiran ketiga ini benar, maka 1 Korintus pasal 6 tidak relevan di masa kita sekarang. Kenapa? Karena hanya sedikit para praktisi pedastri, hanya sedikit yang melakukan pedastri. Itu hubungan antara anak kecil dengan pria tua, laki-laki atau pemuda laki dengan pria tua. Sedikit. Juga tidak banyak pelacur pria pada saat ini. Dulu. Nah, sehingga ini akan menjadi masalah besar bagi pemegang penafsiran ini, karena pesan tentang perlunya orang-orang percaya berbeda dari dunia juga sama diperlukannya pada hari ini. Sebagaimana juga diperlukan pada zaman Paulus. Jadi, kalau pada waktu itu jemaat Korintus harus berbeda, maka hari ini jemaat-jemaat yang benar juga harus berbeda dari dunia. Termasuk dalam urusan seks ini. Ya. Mereka yang tidak mengenal Tuhan, ya mereka homoseks, bagi mereka itu adalah normal. Nah, bagi orang yang mengenal Tuhan, yang percaya Tuhan, dan percayakan firman-Nya, bagaimana firman-Nya mengatur tentang sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan, maka
homoseksual itu adalah tindakan yang salah, dan oleh karena itu jemaat yang benar harus berbeda daripada dunia yang melawan Tuhan dan tidak mempraktikkan hal itu. Oke, nah itu sangat kita terhadap alternatif penafsiran ketiga. Oke, kita mau lihat sekarang alternatif penafsiran keempat yang berkata bahwa arti dari kedua kata Yunani, malakos dan arsenokoites, ini tidak jelas. Oleh karena itu adalah tidak bijak untuk memaksa memakai istilah ini untuk mengutuk homoseksualitas. Jadi argumen mereka, nah yang poin kali ini lumayan cukup banyak argumen mereka. Jadi poin mereka yang pertama bahwa tidak ada kata Yunani yang tepat dengan kata homoseksual. Nah, bisa jadi karena kebanyakan kaum homoseksual di masa Yunani kuno menikah, dan oleh karena itu ya menikah dengan non jenis, dan oleh karena itu biseksual. Argumen mereka nomor satu. Nah, argumen mereka nomor dua, bahwa ada beberapa istilah Yunani yang mengacu kepada orang-orang yang terlibat dalam hubungan sama jenis. Di antaranya paiderastia. Kemudian ada palakos. Kemudian ada kinaidos. Ada arenomanes. Dan ada juga petoros. Sehingga kalau yang dimaksudkan Paulus adalah orang-orang tersebut, maka seharusnya Paulus menggunakan istilah itu. Tapi di sini Paulus malah menggunakan dua istilah yang artinya itu masih diperdebatkan, yaitu malakos dan arsenokoites. Itu argumen mereka yang kedua. Nah, argumen mereka yang ketiga, kata malakoi adalah bentuk jamak dari kata Yunani malakos yang berarti lembut. Nah, dalam konteks moral, kata ini digunakan untuk mereka yang lemah atau kurang bisa mengendalikan diri. Jadi malakos bisa berarti lemah atau kurang bisa mengendalikan diri. Effeminate. Nah, dalam 1 Korintus pasal 6, kata itu ada dalam bentuk jamak dan digunakan sebagai sebuah kata benda yang mengacu kepada pria yang lembut, effeminate, malakos lembut, pria yang lembut, malakos, gendernya maskulin, jadi pakai dalam bentuk noun, pria yang lembut. Nah, ada beberapa penafsiran tentang pria yang lembut ini. Apa yang maksud dengan pria yang lembut? Jadi salah satu yang mengeksplor alternatif penafsiran keempat ini bernama Eliot. Nah, Eliot katakan pria yang lembut ini bisa memiliki kemungkinan macam-macam. Bisa jadi nomor satu di antaranya, pria lembut ini bisa jadi mengacu kepada orang yang memakai kain yang lembut, artinya orang kaya. Karena kata lembut di sini, malakos ini juga ditemukan dalam Matius 11 ayat yang ke-8. Coba kita lihat Matius 11 ayat yang ke-8. Nah, Matius 11 ayat yang ke-8 ini Tuhan Yesus sedang memberikan kredit kepada Yohanes Pembaptis. Matius 11 ayat 8 dikatakan, atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Nah, di balik kata halus di sini adalah malakos. Kata yang sama yang diterjemahkan dengan banci dalam 1 Korintus pasal 6. Jadi, banci itu sebenarnya bisa diterjemahkan pria lembut. Nah, apa maksudnya pria lembut? Pria lembut bisa mengacu kepada pria yang memakai kain yang lembut atau kain yang halus, yang mengacu kepada orang kaya. Jadi, itu kemungkinan pertama arti pria lembut. Nah, apalagi di sini dikatakan dalam 1 Korintus pasal 6, ya, ada pencuri, orang kikir. Ya, jadi
Kata Eliot, orang kaya juga bisa masuk ya. Orang kaya banyak yang tidak masuk surga karena mereka sombong segala macam. Itu yang pertama, arti pria lembut ya, malakos. Tapi ya, Eliot juga memberikan kemungkinan arti lainnya pria lembut ini. Malakos ini juga bisa mengacu kepada pria lembut dalam pengertian pria memiliki karakter fisik yang lembut. Pria yang memiliki karakter fisik yang lembut. Jadi misalkan kulitnya lembut, pipinya lembut, rambutnya lembut, halus. Jadi ya pria memiliki karakter fisik yang lembut. Atau ya lembut secara sifat, ya, lembut. Ini pria lembut. Kemudian kedua. Kemudian ketiga, malakos ini, ya, pria lembut ini menurut Eliot bisa mengacu kepada pria yang lembut, halus, dia gampang sakit-sakitan, jadi lemah, mudah sakit-sakitan. Kemudian kemungkinan keempat, malakos ini, pria lembut ini mengacu kepada pria yang berlaku feminim. Pria yang berlaku feminim. Jadi, nah, Eliot ini kemudian mengeksplor lagi, apa maksudnya pria yang berlaku feminim? Jadi termasuk di dalamnya pria yang berlaku feminim ini adalah bisa termasuk di dalamnya adalah pria yang berakting menjadi wanita. Jadi pria yang berlaku feminim, pria berakting menjadi wanita atau menyamar jadi wanita, atau sida-sida yang dikebiri. Jadi pria yang berlaku feminim, sida-sida yang dikebiri. Juga termasuk di dalamnya pria dengan rambut yang panjang, jadi seperti wanita, ya, pria rambut panjang. Nah, ini kemungkinan 4. Nah, kemungkinan yang kelima, kata Eliot ini, apa yang maksudnya pria lembut? Ya, di LAI itu sudah ditafsirkan jadi banci, ya, malakos. Nah, kemungkinan yang kelima, kata Eliot ini mengacu kepada pemuda yang membuat tubuh mereka jadi lembut dan halus dengan mencukur, jadi bulu-bulunya dicukur. Kemudian membedaki tubuh mereka dan menjual diri sebagai pelacur pria. Ini malakos. Jadi, kita lihat bisa jadi kemungkinan besar pedastri dan pelacuran pria yang dimaksud dengan malakos ini. Jadi ini mirip dengan tafsiran yang kedua. Tafsiran kedua. Tafsiran kedua. Nah, jadi dari berbagai alternatif tafsiran yang ditawarkan oleh Eliot dalam alternatif yang keempat ini, tidak ada satupun yang menyalahkan hubungan sesama jenis, kata dia. Jadi Eliot mengklaim bahwa meski tidak tahu pasti apa arti dua istilah itu dalam benak Paulus, namun kita bisa pastikan, kata Eliot, bahwa istilah itu tidak berkaitan dengan homoseksualitas yang dimengerti hari ini. Jadi itu argumen Eliot. Nah, kita tidak tahu arti pastinya apa malakos dan arsenokoites ini, bisa macam-macam. Tapi saya bisa pastikan bahwa artinya bukan mengacu kepada praktek homoseksualitas pada hari ini. Nah, itu menarik juga, itu menjadi poin kita. Nah, bagaimana cara kita menyanggahnya? Oke, nomor satu, sanggahan kita katakan bahwa etimologi, itu studi kata ya, etimologi. Dari etimologi, seseorang tidak bisa menentukan apakah suatu kondisi atau suatu perilaku itu benar atau salah, moral atau immoral. Hanya dari studi katanya saja. Tidak bisa. Nah, Eliot berpikir bahwa studi kata akan menentukan segalanya. Tapi jangan salah paham. Ya, kita tidak bilang bahwa studi kata tidak penting. Itu penting dalam mencari definisi dari sebuah konsep. Nah, tetapi studi kata tidak bisa memutuskan apakah hal itu benar atau salah. Benar atau salah menurut ukuran siapa? Nah, kalau studi kata hanya menunjukkan sejumlah kemungkinan arti dari sebuah istilah,
Nah, bagaimana kita memutuskan mana yang paling mungkin yang dimaksud dalam perikop itu? Nah, salah satu caranya adalah kita merujuk kepada latar belakang budaya yang ditentang oleh sang penulis. Oke, latar belakang budayanya waktu itu ada pedastri, ada pelaju pria juga segala macam. Oke, bisa masuk ke situ. Tapi ada satu lagi caranya untuk melihat apa yang dimaksud dengan istilah Malakos dan Arsenokoites ini. Kita harus melihat dari konteks terdekat perikop itu sendiri. Konteksnya bicara tentang apa? Nah, ingat bahwa istilah Malakos Arsenokoites ini muncul dalam daftar dosa atau daftar kejahatan. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Yang mana orang yang melakukannya ini, kalau dia tidak bertobat, dia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, masakah kita disuruh percaya bahwa istilah ini hanya mengacu kepada pria lembut ini, mengacu kepada orang yang sakit-sakitan, atau yang punya kulit yang lembut, rambut yang halus, pipi yang lembut. Masa ini masuk ke dalam daftar dosa atau daftar kejahatan? Masa orang yang punya kulit lembut atau pipi lembut atau rambut yang halus tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Tidak, ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Jadi dalam konteks daftar dosa atau kejahatan, beberapa pengertian atau kemungkinan arti dari Malakos tadi yang Eliot berikan itu tidak masuk. Nah, poin kita adalah memang istilah Malakos memiliki beberapa kemungkinan. Tetapi kemungkinan-kemungkinan itu terfilter dengan 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11 ini. Jadi dari kemungkinan-kemungkinan yang Eliot berikan itu, mana yang adalah dosa? Mana yang adalah dosa? Kemudian sanggahan kita berikutnya. Kalau yang dikecam Paulus adalah praktek pedastri, bukan praktek kaum homo seperti hari ini, terutama orang dewasa, homo, atau mungkin dia mengaku Kristen, ya, homoseks Kristen, tapi monogami. Lalu mengapa Paulus tidak memakai terminologi untuk pedastri? Kalau yang Malakos itu mengacu kepada pedastri. Kenapa Paulus nggak sekalian pakai istilah pedastri saja? Ada kok istilah Yunani untuk pedastri, yaitu paidorastes. Paidorastes. Nah, masa Eliot yang hidup di 1900-an tahu istilah ini, masa Paulus tidak tahu? Jadi kalau yang ada dalam benak Paulus, Malakos di situ mengacu kepada bentuk atau para praktisi pedastri, kenapa tidak pakai istilah saja untuk pedastri? Yaitu ya, paidorastes. Jadi kenapa ia justru memakai kata Malakos dan Arsenokoites? Jadi lebih dari sekedar pedastri. Jadi pedastri jadi dikecam karena itu juga hubungan homoseks, hanya ya, pria lebih muda, pria lebih tua, tetapi lebih dari sekedar pedastri. Tapi juga mengacu kepada hubungan homoseks pada umumnya. Malakos yang pasifnya, Arsenokoites adalah pihak yang aktifnya. Oke, sanggahan kita berikutnya. Nah, kita katakan yang paling membingungkan adalah klaim Eliot. Eliot bisa berkata dengan pasti bahwa arti tepat dari istilah-istilah itu, yaitu Malakos dan Arsenokoites itu tidak pasti. Tapi ia sangat pasti mengatakan bahwa istilah-istilah tersebut tidak mungkin mengacu kepada homoseksualitas seperti hari ini. Ini kita jadi tanda tanya ya, kok bisa begitu? Kalau Eliot engkau tidak tahu istilah-istilah itu mengacu pada apa, bagaimana engkau bisa yakin bahwa istilah itu tidak berkaitan dengan praktek kaum homoseks seperti pada zaman ini? Engkau saja tidak yakin ya, tidak tahu pasti.
Ya, kok kamu bisa pastikan itu tidak ada kaitannya dengan praktek homoseks pada hari ini? Nah, jadi ini menjadi tanda tanya ya. Nah, apakah hubungan seks di dalam praktek pedastri, pelacur pria, kaum pedofil dilarang, sementara hubungan seks bagi kaum pria homoseks yang misalkan Kristen, homoseks, yang monogami itu dibolehkan. Jadi kesimpulan kita sudah bahas 4 alternatif penafsiran. Kesimpulan kita bahwa 4 alternatif penafsiran ini tidak memberikan penafsiran yang memuaskan. Oleh karena itu kita berpegang pada penafsiran tradisional bahwa ya, memang Alkitab tidak banyak berbicara tentang homoseks. Tapi ketika Alkitab berbicara tentang homoseks, itu adalah praktek yang ditentang, dan adalah praktek yang berdosa. Oke. Nah, ya, itu saja bahan kita sampai poin ini. Kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Kita akan selesaikan bahasan tentang homoseksual ini. Oke, kalau Anda punya pertanyaan, silakan Anda bisa mengirim pesan melalui WA. Misalkan tercepat atau ada hal yang perlu diulang lagi, ya silakan Anda ulang lagi dari videonya. Oke, mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Kiranya apa yang kami pelajari pada malam hari ini dapat memperlengkapi diri kami, ya Tuhan, untuk kami memberikan pertanggungjawaban, juga untuk kami menyatakan posisi kami sebagai orang percaya yang menjadi terang, berbeda dengan dunia ini. Tolong